Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Syaugi. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang function. Apa itu function? Function adalah subprogram. Artinya apa? Dalam JavaScript, itu aplikasinya dapat kita pecah-pecah menjadi beberapa sub. Dan subprogram itu yang dinamakan dengan function. Kemudian, function juga bisa disebut sebagai struktur dasar pembentuk JavaScript. Mudahnya itu kalau di Java biasa disebut dengan class. Jika di JavaScript kita menyebutnya dengan function. Function merupakan prosedur dalam JavaScript, seperti halnya metode pada Java. Kemudian, function itu membuat dan dipanggil. Jadi, pada awalnya kita membuat function, kemudian kita panggil function tersebut. Apa sih keuntungannya kalau kita menggunakan function? Yang pertama ada reusability atau dapat digunakan berulang-ulang. Jadi, jika kita memiliki beberapa struktur program yang sama, fungsinya kita cukup membuat satu, dan itu nanti akan dipanggil berulang-ulang. Dan yang berikutnya ada dekomposisi, yaitu memecah program menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa modul. Keuntungannya apa? Saat terjadi error pada aplikasi kita, maka akan memudahkan bagi kita untuk menyelesaikan errornya. Kemudian function itu ada dua jenis. Yang pertama ada built-in function atau function yang dibuat oleh JavaScript-nya. Dan yang kedua ada user-defined function. Apa saja contohnya built-in function? Yang pertama ada prompt yang biasa kita gunakan untuk menginputkan value. Kemudian yang kedua ada push. Dan push ini biasanya disambung dengan array untuk memasukkan value ke dalam array. Dan yang ketiga ada number untuk merubah value tersebut menjadi angka. Kemudian yang berikutnya ada user defined function. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Jadi kita pertama menuliskan function. Kita menuliskan function, mendefinisikan functionnya, kemudian kita menuliskan nama functionnya, dan menyediakan parameter. Parameter di sini bisa kita kosongi atau bisa kita isi. Kemudian berikutnya ada isi functionnya. Langsung saja kita coba. Pertama kita masuk ke folder JavaScript-nya. Di sini kita create new folder, beri nama 1.13 function. Kemudian di sini kita open PowerShell. Kita ketikkan kode spasi titik. Di sini kita create new file, beri nama index.html. Kemudian new file lagi, beri nama index.js. Kemudian kita tutup sidebar-nya, masuk ke file HTML-nya. Buat struktur HTML-nya, di sini kita masukkan file JavaScript-nya. Kita simpan, lalu klik kanan, open with live server. Ini kita klik kanan lalu inspect.
pilih konsol dan clear konsol. Kembali ke file JavaScript-nya. Seandainya saya memiliki dua persegi dan saya ingin menghitung luasnya. Pertama, saya buat variabel persegi A. Kita masukkan sisinya 4 dan persegi B kita masukkan sisinya 6. Kemudian kita hitung luasnya. Luas persegi A sama dengan persegi A dikali dengan persegi A. Kemudian luas persegi B sama dengan persegi B dikali dengan persegi B. Lalu kita buat jumlah luas sama dengan luas A ditambah dengan luas B. Lalu kita tampilkan di konsol. Jumlah luas. Kita simpan, lalu kita lihat. Di situ akan tampil 52. Tetapi jika kita menggunakan function, di sini kita buat functionnya. Function luas, beri nama luas. Kemudian jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Kita masukkan A, B sebagai parameter. Di dalam functionnya kita buat let luas A sama dengan A dikali A. Kemudian let luas B sama dengan B dikali B. Yang ini jangan lupa kita komentari terlebih dahulu. Kemudian kita hitung jumlah luasnya. Sama dengan luas A ditambah dengan luas B. Kemudian kita tampilkan nilainya. Kita simpan. Lalu di sini kita panggil luas dan kita masukkan parameternya 4 dan 6. 4 sebagai persegi A dan 6 sebagai persegi B. Kalau kita simpan dan kita lihat hasilnya, maka akan tampil sama, yaitu 52. Sebenarnya dari struktur seperti ini bisa kita persingkat lagi, yaitu ini bisa kita pindahkan ke sini dan ini kita hapus. Kalau dengan cara seperti ini, maka kapasitas aplikasi kita akan mengecil. Kalau kita lihat, hasilnya akan sama. Atau ini bisa juga seperti ini. Dan yang ini kita hapus. Kita simpan.
Maka kita hanya membutuhkan satu baris untuk menjumlahkan luas dua persegi. Kita lihat hasilnya, maka akan tampil 52. Untuk lebih jelasnya, di sini bisa kita tuliskan return. Return artinya apa? Baris yang akan dieksekusi. Jika kita meletakkan return di atas, lalu di bawahnya kita tuliskan console.log, kita tampilkan nilai A-nya, dan kita lihat, maka di situ angka 4 tidak keluar. Kenapa bisa begitu? Karena return di sini itu fungsinya untuk menghentikan proses pada function. Jadi jika kita memiliki function yang panjang, letakkan return-nya di bagian akhir. Dan proses yang lainnya diletakkan di atas return. Mungkin hanya sekian video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan video berikutnya.